Banjir Darah di Borobudur, Jilid 39. Akan tetapi akhirnya tidak saja Siddakalagana yang harus mengakui keunggulan kedua pemuda perkasa itu, juga pasukan-pasukan Serigala Hitam harus mengakui pula kekuatan lawan yang jauh lebih besar jumlahnya. Setelah melihat bahwa ia tidak mempunyai harapan lagi untuk menang, maka Siddakalagana memberi isyarat pada sisa pengikutnya untuk mundur. Dan melihat tidak ada guna lagi melanjutkan peperangan, Siddakalagana lalu melarikan diri, diikuti oleh sisa pasukan Serigala Hitam, dan dikejar oleh Rakai Pikatan dan Indrayana beserta pasukan-pasukan mereka. Apa kau kira tidak ada orang yang berani menentangmu? Pergunakan senjatamu kalau engkau memang jantan. Pemuda itu menantang kembali sambil menyerang, dan Rakai Pikatan segera melompat ke belakang dan melarikan diri. Hampir saja ia bertubrukan dengan rombongan Prabu Samaratungga dan Indrayana memasuki Taman Sari. Semua orang terkejut dan heran melihat raja muda itu berlari ketakutan dengan muka pucat. "Indrayana, adikku sayang, kau tolonglah aku." Rakai Pikatan merangkul Indrayana dengan napas terengah-engah. Indrayana heran sekali dan memeluk raja muda itu. "Apakah yang terjadi? Apakah Paduka kalah menghadapi Durjana itu?" "Ah, aku tak kuat menghadapinya. Ia sakti mandraguna. Hanya engkaulah orangnya yang akan dapat mengalahkannya. Tolonglah aku dan tangkaplah maling itu, Dimas Indrayana." Indrayana lalu mencabut kerisnya, keris pusaka kilat putih, dan secepat rusa melompat. Ia masuk ke dalam taman dengan hati panas. Siapa yang dapat mengganggu Pramodawardhani dan menghina sang Rakai Pikatan? Ketika ia masuk ke dalam pintu keputren, ia melihat seorang pemuda berdiri dengan keris di tangan. "Maling Hinadina, jangan kau lari!" teriak Indrayana sambil melompat ke hadapan pemuda itu. Pemuda itu terkejut dan mengangkat muka memandang. "Begitu lemahkah hatimu sehingga engkau masih mau membela raja yang tidak mengenal budi?" Pemuda itu menegur sambil memandang tajam. Indrayana tertegun dan matanya terbelalak. "Chandra Dewi," bisiknya, dan kerisnya terlepas dari pegangan. "Aduh, Diajeng Dewi, kusuma hatiku. Kemana saja gerangan engkau pergi selama ini? Tega benar engkau melihat aku merana, mencarimu dengan hati luka karena duka nestapa dan bimbang." Pemuda itu menjadi lemas dan kerisnya pun terlepas dari pegangan, jatuh berdering di atas lantai. Ia menunduk dan dari kedua matanya menitik air mata. Indrayana maju menghampirinya dan memeluk kedua bahunya. Diajeng Dewi, tak tahukah engkau bahwa aku dan Kang Mas Pancapana mencari-carimu sampai jauh? Siapa tahu engkau berada di sini. Jeng Dewi, bisa saja engkau mendatangkan gara-gara. Aku hendak membalas dendam kepada Pancapana. Pada saat itu, rombongan Maharaja Samaratungga datang diikuti oleh Rakai Pikatan yang masih nampak gelisah melihat beberapa maling itu berada dalam pelukan Indrayana. Semua orang menjadi terheran-heran kecuali Rakai Pikatan sendiri yang kini dapat tersenyum lega dan puas. Putri mahkota Pramodawardhani juga keluar dari biliknya dan tersenyum menggoda Chandra Dewi yang cepat melepaskan diri dari pelukan Indrayana dan kini menggandeng tangan putri mahkota itu. Apakah yang telah terjadi? Siapakah pemuda ini?" Maharaja Samaratungga bertanya kepada putrinya sambil mengerutkan kening. "Dia bukan pemuda, Rama.
Dia adalah seorang putri pula, seorang putri jelita yang bernama Candra Dewi, putri dari Panembahan Banyumurti. Maka berceritalah Candra Dewi kepada kedua pemuda itu, didengarkan pula oleh Maharaja Samaratungga dan para senopati. Ternyata bahwa setelah melarikan diri dari tempat tinggal ayahnya, Candra Dewi yang merasa sakit hati kepada Raka Pikatan karena pinangan yang membuat ia terpisah dari kekasihnya itu, Candra Dewi pergi merantau dan akhirnya bertapa di puncak gunung Suralaya di Pegunungan Kedeng. Akhirnya ia lalu turun gunung dan menghadap sang putri Pramodawardhani, dan ia diterima oleh putri mahkota yang ramah itu. Dijadikan pelayan dan kawan terkasih. Ketika diadakan sayembara, Candra Dewi mengaku kepada putri Pramodawardhani tentang keadaan dirinya. Maka Pramodawardhani yang juga merasa tidak senang mendengar perbuatan Raka Pikatan yang telah melamar Candra Dewi, lalu merencanakan akan untuk menggoda dan membalas. Raka Pikatan terkena tipu ini dan mendapat malu di depan putri calon permaisurinya. Maharaja Samaratungga menggeleng-geleng kepalanya. Ah, kalian orang-orang muda memang benar-benar aneh dan suka menimbulkan gara-gara. Sudahlah, sekarang kalian telah bertemu dengan jodoh masing-masing. Hanya satu hal yang masih harus dilaksanakan, yaitu pembangunan sebuah candi Buddha dan lambang persatuan antara Mataram dan Sailendra. Tiba-tiba udara malam yang tadinya terang oleh bulan purnama, kini menjadi gelap, seakan-akan mendung tebal menutupi seluruh angkasa di atas kerajaan Sailendra. Bahkan api-api penerangan dari lampu-lampu yang terpasang itu padam semua, membuat keadaan menjadi gelap sama sekali, sehingga melihat tangan sendiri tidak akan nampak. Orang-orang menjadi kaget dan bingung, bahkan lalu terdengar jerit dan tangis di sana-sini, seakan-akan iblis-iblis keluar mengamuk. Tiba-tiba terdengar suara tertawa bergelak disusul oleh suara yang parau. Hahaha, orang-orang Mataram dan Sailendra, jangan kira bahwa Sida Kalagana mudah dikalahkan begitu saja. Kurang ajar, berseru Raka Pikatan dan Indrayana lalu mengambil senjata pusaka masing-masing. Akan tetapi apakah daya mereka dalam keadaan yang gelap gulita itu? Ternyata bahwa ilmu hitam yang dikeluarkan oleh Sida Kalagana ini hebat sekali, membuat semua penerangan menjadi tertutup oleh kabut hitam tebal. Dan lebih hebat lagi, di dalam kegelapan luar biasa itu, Sida Kalagana membawa tentara serigala hitam menyerbu. Para prajurit yang menjaga di luar Taman Sari dan keraton menjadi bingung dan panik. Mereka tidak dapat melihat musuh dan tahu-tahu bahwa prajurit jatuh bergelimpangan ditusuk lembing. Ada pula yang bertempur melawan kawan-kawan sendiri yang disangka musuh. Terdengar pekik Pramodawardhani dan Candra Dewi ketika dua buah lengan yang kuat menyambar tubuh mereka dan mereka diseret keluar dari Taman Sari. Indrayana dan Raka Pikatan segera mengajar, akan tetapi mereka tersandung dan jatuh terguling di dalam gelap. Kakang Mas Pancapana lekas menyebut nama Eyang Ekalaya. Kedua orang muda itu lalu duduk bersila dan mengheningkan cipta, minta pertolongan guru mereka Sang Panembahan Ekalaya. Tiba-tiba terdengar suara guntur menyambar dibarengi kilat bercahaya dan seketika itu juga lenyaplah kabut hitam tebal yang menggelapi udara. Bulan purnama bercahaya kembali sepenuhnya, tidak lagi terhalang oleh mendung hitam. Indrayana dan Raka Pikatan melompat bangun dan melihat ketiga orang kakek berdiri di hadapan mereka.
Ternyata bahwa mereka ini adalah Wikuduta Prayoga, ayah Indrayana, Panembahan Banyumurti, ayah Candra Dewi, dan seorang tua tinggi dan berwajah agung yang mereka kenal. Agaknya 3 orang tua sakti inilah yang membuyarkan pengaruh ilmu hitam Sidakalagana. Indrayana dan Rakai Pikatan hendak memberi hormat, akan tetapi Panembahan Banyumurti menunjuk ke arah pintu Taman Sari dan berkata, "Kesanalah larinya Sidakalagana yang menculik sang putri dan Candra Dewi." Bagai anak panah melesat dari busurnya, kedua orang muda itu lalu melompat keluar dari Taman Sari dan mengejar. Benar saja, di sana kelihatan Sidakalagana sedang menyeret-nyeret kedua orang dara yang meronta-ronta itu. Ketika Sidakalagana melihat Indrayana dan Rakai Pikatan datang memburu, terpaksa melepaskan kedua orang dara itu dan dengan muka buas ia menerjang. Pertempuran terjadi hebat sekali. Ketika ini Indrayana dan Rakai Pikatan menyerang dengan penuh amarah. Gerakan tangan mereka yang memegang senjata bagaikan tangan maut sendiri yang menjangkau dan hendak merenggut nyawa pendeta busuk itu. Sidakalagana menjadi gentar karena ilmu hitamnya dapat dibuyarkan. Maka ia melawan dengan setengah hati dan mencari jalan keluar untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, setelah keadaan menjadi tenang kembali, para prajurit Sailendra dibantu oleh para prajurit Mataram yang sudah menyerbu pula ke situ, membikin pembalasan hebat. Mereka menyerang pasukan Serigala Hitam, menghantam sepuasnya hingga dalam waktu singkat, semua anggota Serigala Hitam dapat dibunuh dan dilukai. Pertempuran antara Sidakalagana melawan Indrayana dan Rakai Pikatan makin hebat. Pendeta itu beberapa kali mencoba untuk melarikan diri, akan tetapi ia selalu dikejar sehingga akhirnya keris pusaka Bajradenta dengan tepat sekali telah terbenam ke dalam dadanya dan pedang Rakai Pikatan membacok lehernya sehingga hampir putus. Sidakalagana memekik ngeri, akan tetapi sungguh luar biasa. Pendeta ini masih dapat melompat jauh dan melarikan diri. Sungguh pun luka-lukanya ini bagi orang lain tentu akan mendatangkan maut. Indrayana dan Rakai Pikatan saling pandang dengan heran dan hendak mengejar. Akan tetapi tiba-tiba tubuh Sidakalagana yang lari itu terhuyung-huyung, menabrak pohon waringin lalu jatuh terguling dalam keadaan tertelungkap. Indrayana menghampiri tubuh ini dan dengan kakinya ia membalikkan tubuh pendeta itu. Ternyata bahwa Sidakalagana telah tewas.